dan kawan saya Mahdan Saputra bang. Sebelumnya kami mewawancarai abang ini salah satu tugas puas kami bang. Satu tugas dari kampus bang. Ya. Jadi bang, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahri Saputra. Saya beralamat di Biren, khususnya di Kota Juang. Kebetulan saya kemari kerja sebagai salesman. Pertanyaan pertama bang, apa tantangan terbesar yang anda rasakan setelah ini? Tantangan terbesar yang pertama, memang kalau menikah ini kita dalam agama hukumnya wajib juga. Cuma kalau tantangan ini banyak. Dari awal kita sebelum kita menikah ini emang udah ada tantangan. Yang pertama, mau dari hati ke hati kan gitu. Nanti ada pertengkaran sebelum menikah. Tapi setelah menikah ini, yang pertama kita uji dari sisi ekonomi. Itu ada aja. Itu tantangan terbesar dalam rumah tangga setelah menikah. Yang pertama ekonomi. Jadi yang kedua ini bang, kan setiap kata kita kepada istri pasti tidak luput dari kesalahan. Ya, Jadi bagaimana bang menjaga kata tersebut kepada istri apabila abang sedang melakukan kemarahan ataupun istri sedang melakukan kesalahan. Jadi bagaimana bang melakukan kata yang tidak sakit untuk istri? yang pertama kuncinya dia menjaga ego. Karena setiap pasangan ini pasti ada yang namanya rintangan, permasalahan. Jadi kalau misalnya satu pasangan kita egonya terlalu tinggi, kita walaupun laki-laki ego kita tinggi, tapi kita merasa malu karena untuk memperparah pernikahan kita. Yang penting harus dijaga cuma ego. Ada lagi untuk pertanyaan? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami dan Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdan, rekan saya bernama Riki Suwandri. Jadi izin kami ingin mewawancari Bapak sedikit mengenai tentang pernikahan, dan juga kami izin untuk Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Haji Nurdin. Jadi di sini ada dua pertanyaan nanti yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama itu, apa harapan Bapak terhadap anak dalam menjalani pernikahan? Terima kasih kepada anak kami yang telah mempercayakan saya sebagai sumber narasumber. Harapan saya bagi pasangan suami istri yang nikah ini, harapan kita sebagai orang tua juga supaya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah menuju surga. Ini harapan sebagai orang tua. Jadi kan Pak, setiap pernikahan bagi anak kita yang usia dini Pak, pasti harapan orang tua kita pasti akan menunggu. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana cara Bapak agar anak tersebut mengharapkan langgengnya tersebut agar sampai ke situ? Terima kasih. Kita ketahui pernikahan dini ini memang dari sisi sangat rentan daripada perceraian ataupun pertikaian. Kita lihat di pengadilan agama banyak kasus-kasus gugatan suami pada istri maupun terbaliknya istri kepada suami. Kenapa? Inilah yang kadang belum bisa dihadapi pada pasangan suami istri ini, karena usia dini belum kita katakan untuk untuk mengarungi ataupun menjalani mahligai rumah tangga. Sebaiknya saya sebagai yang kita katakan orang tua mengharapkan memang pendidikan agama Islam ataupun
penyuluh agama tentang pernikahan dini, baik itu sifatnya positif maupun negatif, karena pernikahan ini kan kita harapkan sebagai orang tua kalau bisa langgeng, ya, sebagai suami istri kalau bisa punya anak juga yang soleha ataupun yang soleh. Itu harapan sebagai orang tua. Betapa kecewanya nanti kalau orang tua melihat belum sampai berapa tahun dan berapa hari pernikahan sudah menggugat cerai. Nah, betapa kecewanya sebagai orang tua mendapati anaknya ya sudah menjadi janda. Jadi kita harapkan juga pernikahan dini ini, memang harapan saya sebagai orang tua, peran dari penyuluh agama untuk memberikan penyuluhan tentang pernikahan dini. Karena sebab akibat dan apa yang timbul nanti kan mereka yang merasakan diri. Orang tua ya paling melihat dengan hati yang kecewa apabila urusan rumah tangga mereka hancur di tengah jalan. Harapan kita ya mudah-mudahan walaupun memang ini pernikahan diri, kita harapkan mereka harus menyesuaikan dengan tentang kehidupannya dan siap lahiran batin menghadapi pernikahan dini. Terima kasih anak-anak. Nanti yang intinya kita selaku orang tua, Pak, mengharapkan juga kepada penyuluh agama untuk menyuluhkan anak-anak yang usia dininya sangat rentan untuk menikah. Benar, ini harapan kita pada dari mungkin dari penyuluh agama sekarang ada kan penyuluhan agama yang diangkat oleh pemerintah. Ini tugasnya kita harapkan juga inilah harus dilihat ini banyaknya kasus-kasus kawin cerai di usia perkawinan dini. Nah, itulah peran yang kita harapkan dari penyuluh agama supaya kedepannya pasangan usia dini ini bisa menghadapi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai baru berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun sudah cerai. Kami juga sudah mengerti bahasanya sangat penting perannya penyuluh agama. Jadi bagi kita yang usia dini ini, lebih jelasnya kita harus mengetahui dulu apa itu nikah dan kesiapan kita untuk menikah. Benar. Kita siapkan diri Mental. Ya, karena jangan dilihat kita lihat misalnya pasangan artis-artis seperti seolah-olah padahal kita tidak iya kita belum mampu begitu. Nah, jadi kita jangan lihat enaknya. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Sekian kami pun tidak panjang lebarnya akan kita akan ada kesibukan. Ya, oke, terima kasih pada adik-adik mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian berdua berhasil dalam mendapatkan sarjananya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurusan apa, Dik? Pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kami mahasiswa dari IAIN Tabiwat ingin sedikit mencarai Bapak mengenai tentang pernikahan. Insyaallah yang saya jawab pengetahuan yang saya tahu. Jadi ada perkenalkan. Oh ya, kalau saya aslinya dari Lampung juga terima dalam rangka ada kerjaan kan sekitar 3 bulan lah kurang lebih ya. Nah, di sini udah hampir 1 bulan, sekitar 20 hari lah. Baik, boleh kan bisa saya jawab. Nah, di sini ada 2 pertanyaan Bapak. Ya, Kami pertanyakan di satu masing-masing satu orang satu pertanyaan. baik. Pertanyaan pertama itu, apa kunci utama mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan jangka panjang? Ya, pertama sekali mungkin kita awali sebelum menikah itu kan niat dulu ya. Ya, kita kan sebelum memiliki pasangan, ketika sudah balik awalnya kemudian secara kebutuhan biologis juga sudah ini ya, sudah sampai kita memiliki niat untuk menikah. Kemudian niat kita menikah itu buat apa? Tujuannya salah satunya kan nikah itu kan ibadah terpanjang ya kalau dalam agama Islam yang kita percaya. Mungkin kunci utama menjaga harmonisan tadinya dalam rumah tangga yang pertama
pertama sekali saling percaya ya, karena dasar niat tadi nikah kita karena Allah, juga kita percaya maksudnya dalam rumah tangga itu ada tanggung jawab masing-masing dari istri dan suami. Nantinya ya setelah menikah yang harus kita jalankan sesuai dengan aturan. Salah satunya mungkin suami mencari nafkah, kemudian istri menjaga harta suami ya, salah satunya di antara banyak kewajiban dari masing-masing. Nah, dari situ ketika suami menjalankan perannya, yaitu banyak di luar rumah, kan banyak tuh kejadian-kejadian yang buat istri curiga segala macam, hingga berujung pada katakanlah pertikaian kecil, dari kecil menjadi besar, kemudian ada yang bercerai, mohon maaf ya, karena tadi tidak saling percaya. Maka dasar niat tadi nikah itu karena Allah, kemudian saling percaya sesama pasangan itu mungkin ya salah satu yang membuat kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Nantinya dalam kepercayaan itu juga ya bukan sekedar percaya aja ya, tentunya didasarkan oleh beberapa dasar dari masing-masing istri dan suami ya, mungkin seperti itulah ya, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satunya menjaga kepercayaan, tidak terlalu mengekang, juga bisa tetap membuka, artinya suami walaupun memiliki peran yang penuh sebagai kepala rumah tangga terhadap istrinya, tidak terlalu mengekang istrinya ya, dalam hal-hal yang bersifat misalnya hubungan dia dengan teman-temannya yang sebelumnya sudah terjalin ya, kita menikah misalkan ya, tetap diberi kebebasan dengan cara mengontrol, apalagi hubungan dia sama orang tuanya tetap harus dijaga kan sebaik-baiknya. Walaupun ada riwayat yang Rasulullah menceritakan bahwasanya ada masalah itu sahabat Nabi ya, hanya meninggal tapi tanpa izin, istrinya tidak bisa mengunjungi orang tuanya yang meninggal sampai mendapat izin dari sang suami. Hal seperti itu walaupun sudah ada riwayatnya di pada agama kita, tetap saya rasa ya tetap diberilah perasaan kepercayaan. Mungkin dari situ mungkin bisa terjaga ya harmonis. Ini juga istri kita. Jadi pertanyaan pertama ini ada beberapa poin yang sangat penting, Pak. Yang pertama tadi niat, yang kedua saling adanya kepercayaan dan yang dapat membuat keharmonisan rumah tangga. Ya, tidak mengekang itu salah satu beberapa poin lah di antara banyak yang lain. Itu mungkin yang saya bisa jabarkan. Kalau kita jabarkan semua kan nanti. Tapi selanjutnya Pak, yang kedua ini kan ada setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi setiap rumah tangga itu kan tidak selamanya kita harmonis, pasti ada konflik ataupun pertikaian kecil di dalam rumah tangga. Pasti ada. Jadi bagaimana Bapak menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dalam rumah tangga, baik permasalahannya hal kecil maupun hal besar. Jadi Bapak bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita mungkin kita berangkat dari hal kecil dulu ya, misalkan kita sudah seharian mungkin bekerja mencari nafkah dan membawa hasilnya kita cari ya kan, kita kasih ke rumah misalkan istri. Nah kadang-kadang kan istri ini di samping ada kebutuhan yang pokok yang harus dipenuhi lainnya, kan ada urusan lain lagi ya, kebutuhannya. Nah jadi kadang-kadang situ sering terjadi konflik ekonomi dulu. Nah kenapa seperti itu ya, kadang nggak semuanya istri bisa sampaikan ke kita kan. Jadi pas itu terjadi keributan kecil kan, nanti
menjelaskan apa permasalahan yang sebenarnya. Kalau memang masuk di akal, ya kita harus percaya. Percaya. Nah, pertikaian seperti itu harus ada dasar dan kepercayaan kita. Saya rasa seperti itu. Percayaan ketika menjelaskan secara logika masuk lah, ya kita harus percayalah. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandan, rekan saya bernama Ridho Sulhandi. Adapun kami mahasiswa dari UIN Bandung, sedikit ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang pernikahan. Sebelum mengenai tentang pernikahan ini, izin dulu Bapak perkenalkan diri, siapa nama Bapak dan apa pekerjaan Bapak dan lain sebagainya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampung kami Bakat bernama Hasbullah. Hasbullah kami menyatakan bahwa pernikahan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan kami menyikapi dalam hal itu apa yang akan dipertanyakan oleh Adinda berdua tadi tentang pernikahan dini ya, usia muda ya. Kalau menurut kami, kalau seandainya pernikahan dini didasari dengan ilmu agama, ini insya Allah beliau sedikitnya kita mengetahui tentang kewajibannya terhadap suami. Terhadap suami. Oleh karena itu mungkin dia tidak ada nanti ke depannya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dia nantinya akan taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Yaitu suaminya. Suaminya. Dan bagi orang yang menikah di bawah umur ini ataupun di pernikahan dini ini, beliau tidak mendasari dengan ilmu agama, maka ini banyaknya angka perceraian terjadi karena dia tidak ada ilmu yang didasari ilmu agama. Maka terjadi sebaliknya tadi, dia tidak memperhatikan suaminya, tidak mengetahui kewajibannya terhadap suaminya. Itu yang saya ketahui. Terima kasih kepada Bapak dari Rasulullah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit mewawancarai. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, itu kami dari mahasiswa dari Bandung ada niatan berkunjung ke masjid ini untuk mencari solusi bagaimana tentang pernikahan pada saat ini yang rentan dini, dan tugas ini adalah tugas luas kami antar bidang ada madrasah. Jadi ada beberapa poin yang kami ditanyakan kepada Tengku. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan Abang terhadap anak-anak yang menikah di usia dini. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan. Oh ya, nengok ke sana nih. Kenalkan, nama saya Ramna Manara. Terus itu jangan aja. Jadi kalau menurut saya pribadi, pernikahan anak usia dini itu ada baiknya ada tidaknya. Jadi kalau misalnya baiknya itu yang pertama, tujuan kita menikah itu dulu harus kita lihat. Kalau misalnya kita untuk menundukkan pandangan, terus menundukkan syahwat kita, itu boleh. Tapi dibalik itu semua kita harus dibekali dengan ilmu. Dibalik itu semua juga jangan cuma kita mempersiapkan ilmu aja,
tujuan kita, niat kita itu. Jadi kita luruskan dulu niat kita itu nikah itu untuk apa gitu. Kalau memang semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala boleh, karena Rasulullah pun menikah dengan Khadijah ya? Aisyah yang muda itu, dalam Aisyah umur 9 tahun. Jadi baiknya itu, kalau misalnya tidaknya itu, yaitu tadi kurangnya kesiapan. Yang pertama mental, ilmu, niat tadi, terus dengan ekonomi. Karena banyak orang angka perceraian itu naik karena ekonomi. Tapi semata-mata sebenarnya ekonomi itu bukan salah satu penyebab, asalkan mau, yakin, dan berusaha. Jadi yang intinya kita sah-sah saja apabila ada kawan kita atau tentang kita yang menikah ini, akan tetapi dengan syarat niat, mental, dan ilmu. Kami tambahkan sedikit bahwasanya kesiapan terutama bagi orang laki-laki ini ya. Bagi orang laki-laki ini kesiapannya tentunya yang pertama sanggup dia menafkahi lahir dan batin. Nah, itu kesiapannya yang pertama kalau orang laki-laki, karena itu secara otomatis dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Nah, bertanggung jawab terhadap istrinya tentunya nafkah lahir itu yang pertama kan, kemudian nafkah batin. Kalau seandainya beliau ini tidak siap, bagi orang laki-laki ataupun perjaka belum siap menafkahi lahir ini, itulah banyaknya terjadi angka perceraian karena tidak bisa menafkahi istrinya, kemudian pada anaknya. Sering terjadi sesudah menikah ini sudah ada istri, kemudian ada anak, beliau ini tidak menyanggupi kebutuhan sehari-hari, baik itu makanan, pakaian, tempat, dan sebagainya. Makanya Rasulullah, kalau seandainya kamu sanggup untuk menikah, maka kamu menikahlah. Nah, kalau tidak sanggup kamu menikah, nafkah seseorang, baik itu lahir maupun batin, maka Rasulullah menyuruh kita untuk berpuasa. Saya kira itu untuk kesiapan pernikahan, terutama untuk laki-laki. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan Abang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit mewawancarai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.